Ibnu Khaldun telah menyalakan sudut pandang baru ketika dia menyatakan perubahan sistem sosial manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Pengaruh itu termasuk kemampuan berpikir manusia, keadaan bumi, dan pengaruh cuaca, juga jenis makanan, emosi, dan jiwa manusia itu sendiri. Dia juga berpendapat bahwa lembaga sosial dibangun secara bertahap, dimulai dengan tahap primitif, kepemilikan diikuti oleh tahap budaya dan kemakmuran, sebelum tahap kemunduran. Cara pandang ini membuat Dr. Bernard Lewis terkesan. Bagi ahli sejarah keturunan Yahudi ini, Ibnu Khaldun adalah ahli sejarah Arab yang terbesar, bahkan yang terbaik di abad pertengahan. Cara pandang Ibnu Khaldun telah mengubah urutan masyarakat modern yang mau mengembangkan kehidupan fisik dan spiritualnya, seperti di Malaysia ketika kami melangkah untuk menjadi negara maju. Pemikir seperti Dr. Obnan Al-Muhammadi yang dipilih sebagai penerima penghargaan bulan Hijriah melihat pendekatan Ibnu Khaldun pada tingkat yang lebih luas. Dia berbagi pandangan tentang masalah-masalah sosial dengan tokoh-tokoh internasional seperti almarhum Fok Chong Po II. Dia mengingat ketika Ibnu Khaldun melakukan kunjungan ke Spanyol ketika dia bertemu Don Pedro, pendeta dan raja pada abad ke-14. Sementara di Tunisia, negara kelahiran pemikir terkenal kelas dunia, yang sekarang menjadi fokus penelitian dari negara lain dan juga peneliti lokal yang terinspirasi dengan pemikiran Ibnu Khaldun. Perpustakaan ini yang menyimpan karya-karya Ibnu Khaldun dalam berbagai bahasa dan merupakan tempat para peneliti melakukan penelitiannya. Di antaranya, Profesor Dr. Khalid Ramdhani, sarjana lokal yang mempertahankan status Ibnu Khaldun sebagai pelopor sosiologi modern. هذه المقدمة أعطت العديد من الأفكار التي تمحص وترى من قريب وتفحص الأحداث الاجتماعية وتفسر المجتمع كشيء ينمو كالطفل وينشأ يصبح كهل ويصبح شيخ، لهذه المراحل تفاسير. فهذه التفاسير أكدت على نشأة علم الاجتماع. فبالنسبة لعلماء الاجتماع ابن خلدون هو مؤسسي هذا العلم. Sosiologi meneliti masyarakat dan segala hal yang berhubungan dengannya. Tertulis bahwa ini berhubungan dengan pertanyaan tentang manusia yang hidup sebagai masyarakat. Sosiologi membantu unsur-unsur untuk mengerti, untuk menyumbang bagi solidaritas sesama masyarakat, dan membuat penawar untuk perpecahan dan krisis moral dalam masyarakat. Auguste Homais, sarjana Perancis pada abad ke-19 membuat istilah sosiologi. Auguste berharap untuk bersama-sama membawa semua sumber yang berguna bagi manusia, seperti sejarah, psikologi, dan ekonomi. Baginya, manusia telah melalui berbagai tahap sejarah, dan jika proses itu dapat dimengerti, maka penawar bagi penyakit masyarakat akan ditemukan. Ternyata, pendapat Auguste telah dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah 500 tahun sebelum sarjana Eropa ini. Hal ini menyentuh pembangunan manusia, tata kota, ekonomi, persahabatan, dan mempertahankan peradaban. Ibnu Khaldun dan Auguste memiliki kepribadian yang berbeda. Auguste dikirim ke rumah sakit jiwa karena gangguan kejiwaan. Ibnu Khaldun dipenjara karena kecemburuan para pesaing yang memfitnahnya.
Perkawinan Agesti gagal karena dia dikenal angkuh, brutal, dan berkepribadian licik. Sementara Ibnu Khaldun terpisah dari istri dan anaknya ketika kapal yang membawa keluarganya tenggelam di Laut Mediterania. Agesti menikah untuk kedua kalinya, tapi perkawinan itu mempengaruhinya untuk mengakui dirinya adalah nabi dari agama barunya, agama humanitarian, di mana Ibnu Khaldun melanjutkan kehidupan ilmiahnya sebagai guru di Mesir dan menjadi hakim sebelum dia meninggal dunia di Kairo. Para sarjana sekarang mengakui dengan latar belakang Ibnu Khaldun, dialah penemu sosiologi.